Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi akan kita sampaikan secara cepat tapi komprehensif ya, sebisa mungkin ya. Jadi kita menggunakan nalar di sini, bukan teori yang aneh-aneh, tapi menggunakan nalar dan pengetahuan untuk Anda semua agar Anda cermat dalam mengidentifikasi suatu bentuk. Nah, kita bicara tentang verba dan nomina, sebuah perbandingan antara dua kategori yang sangat dominan dalam kata bahasa. Verba itu nama lainnya adalah verbum, bahasa Yunani ya. Jadi artinya adalah frasa atau kata kerja. Jadi verba itu bisa berarti frasa, bisa berarti kata kerja. Namun kita harus melihat ciri-cirinya dulu ya. Yang pertama adalah dia harus dilihat dari sintaksis, bukan dilihat dari morfologi aja, tapi sintaksis. Sintaksis itu apa? Sintaksis adalah ilmu untuk menelaah kalimat. Nah, sekarang yang pertama, verba itu menempati fungsi predikat. Itu jelas ya. Jadi verba itu dalam sintaksis menempati fungsi predikat. Kalau Anda ingat subjek, verb, predikat, objek lengkap, nah disitulah verba itu hadir dalam fungsi predikat. Bermakna, maknanya bisa kegiatan, proses atau aktivitas, tapi ini tidak saklek ya. Jadi yang pertama harus dilihat fungsinya dulu. Jadi kalau ini nomor 2 itu opsional, nanti aja. Dan kita bisa melihatnya dengan distribusi ya. Dan kalau kita bisa menaruh kata tidak di depannya, berarti dia merupakan verba. Jadi dinegasikan. Dinegasi itu ditolak ya, ditolak dengan kata tidak. Karena ada kata yang tidak bisa di depannya kata tidak. Dan tidak harus berupa kerja. Jadi kata kerja, walaupun nama bahasa Indonesia itu kata kerja, dia itu nggak harus berupa kerja. Ini harus dipahami. Maka makna itu kita selalu tempatkan pada posisi akhir dalam melihat, mengidentifikasi bentuk itu. Kita harus melihatnya di posisi akhir. Yang pertama itu fungsinya, lalu kemudian adalah distribusinya. Jadi dari linguistik itu lihatnya dari situ dulu, bukan pada makna. Dan kalau lihat bentuknya itu kita bisa lihat ada verba dasar dan ada verba turunan. Artinya ada yang asli dan ada yang diturunkan dari bentuk lain. Nah, apa itu nanti kita lihat ya. Yang pertama menempati fungsi predikat. Predikat itu ada di dalam klausa. Klausa itu apa? Klausa adalah cikal bakal kalimat. Kalau kita lihat morfologi berarti mirip dengan morfem. Morfem itu adalah cikal bakalnya kata. Jadi wujudnya itu belum kalimat. Artinya sesuatu itu diidentifikasi, tidak dilihat fungsinya, fungsi kalimatnya apa, makna kalimatnya bagaimana, tapi dilihat struktur internal kalimat itu, ciri-cirinya bagaimana, distribusinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, contohnya begini, ibu mandi. Nah, ini sebuah kalimat. Tapi kalau ibu titiknya dihilangkan, maka jadinya klausa. Nah, di sini kita melihatnya kalimat aja ya, lebih gampang memang. Kemudian ibu memasak nasi, ibu tidur, ibu baca bidadari, ibu berdiri di sini, ibu cantik, ibu seorang guru. Nah, di sini semua di belakang ibu di sini merupakan kata kerja, kecuali dua yang terakhir. Cantik itu bukan sebuah kata kerja, seorang guru bukan sebuah kata kerja. Yang kata kerja itu apa? Mandi, memasak, tertidur, berwajah, dan berdiri. Itu adalah kata kerja. Jadi letaknya adalah setelah subjek. Ya, kalau di sini setelah subjek. Nah, contoh lainnya ini ya, mandi, memasak, tertidur, berwajah, berdiri. Dan cantik bukan predikat. Jadi bukan verba, pasti bukan verba di belakang ini. Ya, sini saja lebih paham. Nah, contoh lainnya, kalau kita negasikan ya, dinegasikan dengan kata tidak. Ibu tidak mandi, kan bisa. Ibu tidak memasak nasi. Ibu tidak tertidur. Ibu tidak berwajah cantik.
ya udah dari ibu tidak berdiri di sini, ibuku tidak cantik. Nah, kalau tidak di sini, kalau tidak di sini bisa ya untuk cantik ya, tapi cantik ini bukan predikat, bukan verba, tapi adjektiva. Jadi kata tidak itu bisa untuk adjektiva dan untuk verba ya, dan kebetulan dua-duanya adjektiva pun juga bisa menempati posisi predikat. Nah, yang membedakan apa adjektiva dengan verba ya, kan dia tidak ada aktivitas di sini. Nah, baru kemudian kita lihat makna apa, ciri yang makna ya. Ciri makna itu cantik kan bukan aktivitas, bukan kegiatan, tidak ada proses di situ ya. Jadi adalah keadaan atau sifat. Nah, kata cantik ini bisa dikasih kata sangat. Kata adjektiva itu semuanya bisa dikasih kata sangat. Misalnya ibuku sangat cantik. Sedangkan ini kan tidak bisa di atasnya. Ibu sangat mandi kan tidak ada. Ibu sangat memasak, ibu sangat tidur kan tidak. Jadi perbedaan antara adjektiva dengan verba itu bisa diberikan kata sangat atau tidak. Jika bisa diberikan kata sangat berarti adalah adjektiva. Di sini adjektiva. Nah, di sini tidak bisa di belakangnya nomina. Ini frasa nomina. Jika belakangnya frasa nomina maka tidak benar ya. Jadi kalimatnya ini salah. Masa ibuku tidak seorang guru ya. Harusnya apa? Ibuku bukan seorang guru. Nah, bukan itu penciri dari nomina. Nanti kita bahas. Nah, ini kita disebutkan dengan kata bukan, kan ada tidak dan bukan. Nah, jadi kalau ibuku bukan mandi, ibu bukan memasak nasi, ibu, semuanya ini salah ya. Ini salah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu salah semua. 7 juga salah. Yang betul itu cuma yang terakhir. Karena bukan itu penciri dari nomina. Nah, jadi paham ya di sini ya. Bagaimana jika verba ditempatkan pada posisi lain, jadi bukan predikat? Mandi sangatlah menyenangkan. Ya, subjeknya mandi, ya tak? Jadi kan harusnya predikat, tapi dia dipindah aja jadi subjek. Cobakan jadi subjek. Predikatnya sangatlah menyenangkan. Saya membenci mandi. Subjek predikat pelengkap. Saya kalau tentang analisis ini ya ada di mata kuliah sintaks saja. Jadi saya coba menyampaikan secara morfologi saja. Nah, jadi kalau ada subjek berupa kata kerja atau objek atau pelengkap jadi kata berupa kata kerja, maka yang terjadi itu adalah transposisi atau konversi. Nama bahasa Inggrisnya itu conversion atau transposition. Jadi bisa dua itu. Artinya apa? Ya. Artinya adalah bahwa verba yang ada di sini itu dianggap sebagai nomina. Jadi prosesnya itu nominalisasi. Mengapa demikian? Karena subjek harus berupa nomina atau frasa nomina. Pelengkap harus berupa nomina atau frasa nomina. Adjektiva ya. Nah, objek itu harus berupa nomina. Nah, itulah yang memaksa bentuk verba pun akan dianggap nomina. Ya, jadi semua bentuk ini rumusnya ya, semua bentuk yang menempati posisi S, O atau pelengkap pasti berkategori nomina. Ada yang kategori lain, misalnya adjektiva juga ada sih. Cuma yang awalnya kita defaultnya itu nomina. Jadi kata-kata yang awalnya verba pun akan mengalami proses yang namanya transposisi atau konversi menjadi nomina. Semoga sampai di sini jelas ya. Jadi ini nomina, ini nomina. Walaupun kalau dilepas dari konteks kalimat ini merupakan verba. Tapi karena dia ada di dalam kalimat ini, maka dia dianggap sebagai nomina. Ya, itu. Ini konteks itu penting. Nah, bentuk verba itu apa? Bentuk verba itu bisa berupa kata, bisa berupa frasa. Kalau berupa kata bisa dibagi dua, yakni verba dasar dan verba turunan. Verba dasar itu misalnya mandi, makan, minum, tidur, hidup, mati, itu verba dasar. Mati kok bekerja? Makanya saya tidak menyebut kata kerja tapi verba. Karena mati tidak kerja,
tidur juga tidak kerja, hidup juga tidak kerja kan. Maka kata kerja itu sebenarnya definisinya agak membingungkan. Kalau verba definisinya gampang. Nah, verba turunannya bagaimana? Verba turunannya itu adalah yang diimbui ya, atau diberikan bentuk lain, misalnya di bahan komposisi atau di kata majemuk. Tapi kita lihat dari kata ini aja lah, dari pengimbuan aja lah, afiksasi aja lah. Bisa sih kata kerja itu dari kata majemuk, tapi gak sulit, susah ya. Misalnya memandikan, memakan, meminum, tertidur, terdiam, berkembang, beranak, ketiduran, ketilang, dan kemalingan, itu kata kerja. Terus saja kalau yang ketiga yang terakhir ini bukan bentuk bahasa baku dan harus sesuai konteksnya. Misalnya saya tadi ketiduran, mobil saya ketilang misalnya, atau rumah saya kemalingan. Nah itu betul, tapi itu dalam bentuk dalam ranah yang tidak baku, karena kean itu dalam hal ini masih dianggap sebagai penciri kata kerja. Kan ciri kata kerja kan dari gampangan. Misalnya me itu kan afiks yang mencirikan kata kerja di sini, me, ter, kemudian ber, dan kean. Tapi kean ini spesial ya, hanya untuk kata yang tidak baku, karena di nomina pun juga ada kean. Oke, kita lanjut. Yang bukan verba, ini kelihatannya verba tapi bukan verba. Pemandian, perjamuan makan, pekerja, pekerjaan, kemandirian, keberadaan, pernikahan, perkuliahan. Coba kita lihat pemandian ya. Pemandian itu kata kerja di tengahnya, tapi karena ada pean, jadi dia dari nomina, karena ini nomina turunan. Perjamuan makan juga sama, pekerja juga sama. Pe itu penciri kata benda atau nomina. Pean atau pe atau per itu penciri kata benda atau penciri nomina. Kean di sini juga menciri kata benda. Perana ini juga sama. Jadi dari afiksasi kita bisa ada petunjuk bahwa mana itu verba, mana itu nomina. Ya kalau cirinya seperti ini, pean, peran, kean, nah itu kemungkinan besar itu nomina. Gampang kan? Oke, kita bahas sekarang nomina, karena kita ini video membandingkan. Nomina itu umumnya menempati posisi S, O, dan pelengkap dalam klausa ya, dan biasanya dapat diindikasikan dengan bukan. Tidak harus berupa benda, dan bentuknya bisa berupa dasar ataupun turunan. Menempati S, O, dan pelengkap. Misalnya begini, ibu mandi, ibu ini subjek kan ya, subjek berarti bisa diisi oleh nomina. Ibu tertidur, ibu berwajah bidadari, nah ini nomina kan. Ibu nomina, ibuku itu nomina juga. Ibuku seorang guru, nomina. Ini nominanya ada 3, tapi kalau strukturnya cuma subjek predikat aja. Ini frasa nomina, ini nomina. Jadi seperti itu, bisa diaplikasikan dengan kata bukan ya. Misalnya bukan ibu yang mandi, ibu memasak bukan nasi tapi singkong. Ibu berwajah bukan bidadari tapi Luna Maya. Ibuku bukan seorang guru. Jadi kemungkinan diindikasikan dengan bukan kalau nomina. Nah, nomina bisa berupa benda maupun bukan benda. Ibu misalnya ya, batu, kerjaan, pelajar, dan seterusnya. Nah, kalau menurut bentuknya itu bisa berupa kata atau frasa. Nomina ada 2 ya, dasar dan turunan, sama dengan verba. Nomina dasar misalkan ibu, pacar, batu, kelas. Kalau turunan bisa berupa ya, dilihat dari afiksnya. Kalau turunan ya, dilihat dari imbuhannya. Pean, pe, kean, pe. Nah, itu semuanya kan penciri nomina. An itu juga penciri nomina. Misalkan main jadi mainan, itu juga nomina. Jadi itu kata dari afiks itu kita bisa mengetahui bentuk-bentuk verba turunan. Nah, sebagai perbandingan begini ya, kita menggunakan kata yang sama ya, ini kerja.
Verba itu punya kerja, bekerja, mengerjakan, dikerjakan, mengerjai, dan dikerjai. Ini ciri-ciri dari afiks itu kita bisa lihat ciri-ciri kata kerjanya. Mekan, dikan, di itu kan pasif, ini aktif. Nah, sedangkan kalau nomina cirinya adalah pekerjaan, pean ya, kemudian pengerjaan, pengan, kemudian ketenaga kerjaan, kean, kerjaan an. Nah, jadi ini adalah kata, jadi dari afiks saja kita bisa mengetahui ini merupakan nomina atau verba. Demikian. Ada logi ya muncul terakhir, kerja rodi. Kalau kerja diberi kata lain bisa aja bentuknya jadi nomina, misalnya kerja rodi, kerja bakti jadinya nomina. Jadi itu dulu video kita untuk hari ini tentang nomina dan verba sebagai perbandingan sederhana tentu saja. Nanti kita akan membahas adjektiva dan yang adik-adiknya ya. Jadi seperti itu. Semoga tercerahkan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.